Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal PCX lagi. Waktu bahas PCX sebelumnya, PCX 160 ya. Penulis nggak sempat bahas bahwa banyak hal yang kelewatan ya. Fokus dari bahasan PCX kali ini adalah dari sisi ekspektasinya. Jadi PCX 160 ini memberikan banyak fitur ya. Masalahnya bisa nggak PCX ini deliver, bisa memberikan sesuai yang mereka klaimkan atau enggak. Ada banyak kalau menurut Honda ya, penyempurnaan. Dari sisi mesin jelas bahwa PCX 160 itu banyak peningkatannya. Yang jelas ya tenaga, mulai dari peningkatan kompresi, perubahan struktur mesin jadi overstroke, overbore, entah mengapa ya, mungkin ngejar power di betul-betul murni ngejar power di RPM tinggi ya. Pakai overbore, nambah kompresi, nambah kapasitas, kapasitas mesinnya jadi 156, berapa gitu ya, tapi sama Honda dibulatkan jadi 160 ya, termasuk menipu juga ya. Tambah 6,8 tapi 6,7 mungkin ya, lupa, tapi disebutnya 160. Ini rasanya iya beda ya kalau dengan motor yang 113, berapa jadi 115 cc itu agak beda rasanya, feelingnya beda. Peningkatan dicapai dengan banyak hal. Oh ya, tambah satu lagi, semprotan ke arah piston. Ada pembaca Mas Do Flamingo ya, itu ngomong semprotan itu bikin pelumasan meningkat, tapi itu kan masih perkiraan, karena ternyata dari gambarnya nggak gitu. Dari gambarnya uh, dari gambarnya yang dilumasi itu bukan bagian dindingnya ya, tapi bagian pistonnya. Yang Mas Bagas ya itu ngomong kalau yang desainnya semprotan ke piston itu juga bisa bikin pelumasan di bagian dinding juga, soalnya airnya katanya cipratannya mantul gitu ya. Penulis nggak yakin juga karena ya cipratannya mestinya ya sulit ya, mungkin memang membantu olinya jatuh ke bawah, tapi ya rasanya nggak sampai bikin pelumasan sangat meningkat gitu ya. Bisa jadi malah jadi hambatan ya, karena aliran olinya banyak. Karena kalau debit olinya banyak kan
Untuk nyapunya butuh lebih banyak. Katanya dengan oli ini, oli disemprotkan ke piston ini, piston jadi lebih dingin dan pengapian bisa lebih dimajukan. Jadi berkat pendinginan ini mesin jadi lebih dingin, pengapian bisa dimajukan. Jadi ditambah dengan kompresi mesin yang sudah 12:1, terus apalagi peningkatan kapasitas mesin yang 156 cc, terus apalagi ya, lupa, oh ya, overbore. Itu diharapkan tenaga bisa meningkat lebih tinggi. Nah, masalahnya apa benar nanti seperti itu? Salah satu yang membuat penulis ragu adalah, nah ini loh, bensinnya loh, kan bensin Indonesia ini kurang berkualitas ya. Pertamax turbonya juga banyak orang yang malah merasa tenaganya berkurang setelah pakai Pertamax turbo. Ini realitasnya ya, fakta lapangan ya. Ada yang merasa lebih sip pakai Shell V-Power. Padahal V-Power oktannya lebih rendah, oktan 95. Entah apakah kompresi mesin 12 ini butuh V9 RON 95 atau enggak. Karena kan ditambahi dengan pengapian yang juga dimajukan. Pengapian dimajukan ini kan ya tentu harus menghitung juga kerak yang dihasilkan oleh bensin. Mungkin kalau pakai V-Power oke, tapi kalau pakai Pertamax turbo barangkali keraknya makin banyak kan tenaga jadi nggak kuat. Belum lagi kalau realitasnya Pertamax turbo itu termasuk jarang ada ya di daerah-daerah. Ada yang bensin paling bagusnya itu cuma Pertamax. Nah kalau yang di mereka ini gimana? Nggak diisi Pertamax turbo karena kan ya PCX diminta kan tersebarnya nggak cuma di kota-kota besar saja. Orang yang di pelosok-pelosok juga pingin. Gimana nanti performanya kalau misalnya pakai Pertamax? Aman nggak pakai Pertamax? Karena kalau butuh kompresi tinggi ya 12, terus pingin aman dikasih Pertamax, kan ya, pengapiannya harus dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Atau memang Honda sudah memperhitungkan ini sehingga yang spesifikasinya powernya untuk versi Indonesia kan lebih lemah daripada yang di Jepang. Yang di Jepang 12,0, yang di Indonesia 11,8 kW. Cukup unik ya, karena yang di Indonesia tenaganya lebih tinggi. Lebih rendah. Padahal kalau pembaca ingat soal CBR 250RR kan yang versi Jepang itu tenaganya lebih lemah. Jadi CBR 250RR tenaganya lebih lemah, tapi yang PCX malah justru tenaganya lebih tinggi versi Jepang. Aneh kan? Nah ini bisa jadi karena kebedaan kebutuhan oktan. Jadi ini yang jadi problem ya. Apakah PCX 160 masih tetap
lebih sip daripada NMAX ketika pakai Pertamax. Ya karena penambahan tenaganya dicapai dengan ya pengapian dimajukan, terus kompresi mesin ditinggikan. Itu kan yang yang membuat motornya jadi butuh bensin oktan yang lebih tinggi. Paling tidak dibandingkan PCX sekarang. PCX sekarang aja kalau pakai Pertamax katanya tenaganya lebih lemah daripada pakai Pertamax turbo. Apalagi yang PCX 160 nanti yang kompresinya lebih tinggi jauh. Jadi yang yang lama aja butuh oktannya Pertamax turbo, apalagi yang baru. Kompresinya meningkat tajam kan, 10,5 jadi 12:1. Terus ya wes itulah soal tenaga itu. Bener enggak PCX 160 itu mampu? Jangan sampai ya kalau misalnya PCX 160 dikasih Pertamax ini jadi melempem ya. Tentu bikin orang kecewa ya. Entah nanti dilihat lah. Soalnya biasanya kebutuhan oktan nggak pernah diumumkan ke media. Biasanya cuma diam-diam ditaruh di motor gitu dok ya. Taruh dekatnya tutup bensin atau apa. Nah, yang berikutnya adalah soal kenyamanan mesin. Katanya itu bebas getaran. Ada review juga di Jepang ya, getaran di setang nggak terasa. Maaf isi bensin dulu, meteran ini ngaco ya. Ya terus lagi dari sisi getaran ini sangat diperhatikan ya. Sumber getaran di mesin dikurangi pakai tensioner hidrolik. Nah, tapi ya kita masih belum tahu reliabilitasnya tensioner hidrolik ini bagaimana. Awet nggak pakai tensioner hidrolik ini ya. Jangan sampai pakai teknologi baru muncul masalah baru. Itu yang perlu dikhawatirkan. Entah mengapa ya yang dibuat dikurangi getarannya dari sisi pembakarannya ya, karena pengalaman penulis punya Honda Beat itu getaran jelas dari CVT. Penulis nggak pernah mencoba merasakan dari mana getarannya Vario atau PCX ya karena nggak pernah naik. Tapi kalau dari Honda Beat itu jelas getaran dari CVT. Nah getaran dari CVT ini cukup mengganggu juga, sangat mengganggu ya kalau di Beat. Jadi membedakan getaran dari CVT atau dari mesin itu gampang. Kayak gini, RPM mesin kan turun. Kalau getarannya masih terasa keras berarti kalau getarannya masih terasa nggak ada hubungannya dengan RPM, nah itu berarti getaran dari CVT. Kalau yang di NMAX ini jelas ya getarannya dari mesin, kerasa jelas lah. Gampang ditengari lah ya. Ini begitu digas langsung getarannya terasa. Begitu gas dilepas getarannya hilang. Nah kalau di Honda Beat enggak, gas dilepas ya segitu, gas diputer ya segitu. Baru kalau kecepatan naik getarannya makin banyak, kayak gitulah. Itu dari CVT. Sama Honda hidrolik tensioner katanya mengurangi getaran. Entah apalagi yang dibuat Honda ya, entah apa engine balancingnya diperbaiki atau bagaimana, itu nggak diceritakan. Sama satu lagi yang sangat dipuji itu ya
pakai sambungan karet lah, apa pas istilahnya buffer ya. Lupa habis menulisnya istilahnya apa. Jadi antara setang dengan apa, dengan main bodinya itu pakai ganjal karet. Jadi dari setang nggak langsung ya ke bodi, tapi pakai karet dulu. Nah ini katanya bisa mengurangi getaran banyak. Ya tentu ini ada efek sampingnya ya. Kalau apa namanya, kalau pakai karet begitu, maka respon setang jadi nggak instan ya. Ada buffernya kan, ada karetnya, jadi ada delay gitu ya. Tarikan mesin nggak enak gara-gara Shell Advance Ultra oli mesin ya. Terus nah, itu mungkin dari sisi kenyamanan meningkat jelas ya. Kalau dikasih karet buffer gitu jelas ada perubahan lah ya, pasti apa, terasa makin nyaman. Cuma nanti nambah masalah enggak, gimana kalau pas karetnya apa namanya retak, terus apa nih, pecah atau apa gitu, handling nanti kacau atau enggak. Jangan sampai oplak-oplak gitu ya. Jadi feelingnya setir itu, setang itu enggak langsung ke connected dengan apa, dengan mesin, dengan bodi, dengan dengan ban. Jalan nggak rata. Kalau dalam keadaan seperti itu, ngerem pakai rem belakang itu sangat membantu ya. Bisa membuat motor itu mengarah ke sesuai dengan arah yang dituju. Tapi ini tentu bicara kalau jalannya kering. Kalau jalan basah, bannya ini loh yang model nggak imbang kiri kanannya, nggak simetris kiri kanannya, terus nggak ada garis tengahnya, itu bikin bahaya. Jangan kaget kalau motornya lari kemana-mana ya, motor macam NMAX ini. Terus ya untuk setang kayak gitulah. Oke, mengurangi getaran. Tapi kalau sampai membuat kestabilan berkurang, nah itu yang itu yang perlu diprotes ya. Entah penulis mau nyoba PCX 160 sendiri atau enggak ini. Terus berikutnya untuk kenyamanan adalah suspensi. Suspensi ini dibuat lebih panjang. Banyak yang berpikir ini demi kenyamanan. Tapi ya ingat ya, NMAX ini berubah dari engine mounting di atasnya ya, linknya itu apa sih namanya, engine hangernya itu ada di atas, berubah jadi depan. Jadi yang NMAX versi 2018 ini engine hangernya ada di bawah jok, di atasnya mesin. Ya bisa dilihat sendiri di video ganjal stopper ya. Itu kan posisinya pas di belakangnya di belakangnya radiator, tengah-tengah atas mesin. Nanti PCX 160 seperti itu juga. Katanya suspensi dibuat lebih panjang 1 cm gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, yang di NMAX ini, ketika engine hanger ada di atas terus dipindah ke depan, yang terjadi adalah suspensinya, pernya itu jadi lebih pendek. Jadi yang versi NMAX engine hanger di atas itu 340 mm, yang versi
NMAX dengan engine hanger di depan ala Aerox itu panjang suspensinya 305 sama kayak Aerox. Jadi kalau engine hanger depan panjangnya cuma 305, kalau dipindah ke atas jadi 340. Nah, yang Honda terjadi seperti itu juga. ECX dengan engine hanger di depan, entah suspensi panjangnya berapa. Tapi yang jelas di versi 160 itu ditambah 10 cm, 1 cm, 10 mm. Jadi makin panjang itu rasanya karena kebutuhan dari perubahan engine hanger itu. Bukan karena bikin tambah nyaman itu, enggak ya. Tapi karena kebutuhan engine hangernya berubah, maka suspensinya, pernya, panjang suspensi harus dirubah. Ya, yang katanya sih emang ada yang menganggap kenyamanan akan meningkat. Nah, itu kita masih harus lihat nanti ya, apa bener makin nyaman. Karena kayak contohnya di Honda Beat itu ya, secara fisik ya lihatnya ya, ketika motornya masih baru. Kalau yang kayak depan ini kan motor lama, kelihatan banget motornya nggak stabil, suspensinya sudah soak, kelihatan depan ini. Sayang kameranya kamera jelek ya, low frame rate, kurang banter kameranya ya, jadi nggak kelihatan. Nah, tapi kalau lihat langsung bisa kelihatan motornya nggak stabil. Termasuk PCX depan itu sama nggak stabil. Ya karena sudah soak ya, umurnya pendek kan, harus wajar lah. Ya kita bicara soal dalam kondisi baru, ketika ya suspensi masih ada hambatannya. Di Honda Beat ya yang belum LED itu ketika baru itu ya karena ada hambatannya masih kelihatan lancar lah. Kalau jalannya sangat bergelombang, ya makin lama makin pendek baru baru kayak batu. Tapi selama jalannya nggak terlalu bergelombang, kelihatan stabil gitu ya. Emang itu keunggulannya dan kelemahannya. Kalau misalnya pas dipakai lewat jalan speed trap itu top banget, karena ya hambatan kompresinya nggak ada, yang ada rebound tok. Kalau hambatannya cuma 1, 2 gitu enak. Masalah baru terjadi kalau gelombangnya banyak. Itu tapi di luar topik, yang penulis maksud adalah dari sisi keadaan normal gitu saja. Honda Beat yang pakai LED, yang lampunya kayak Vario itu kelihatan waco gitu handlingnya ya. Kelihatan amburadul gitulah. Kelihatan sama sekali nggak stabil. Padahal saat itu kalau nggak salah penulis pakai NMAX, sudah pakai NMAX ya. NMAX-nya itu NMAX yang masih orisinil, nggak penulis ganjel stoppernya, suspensi masih pakai bawaan. Nah itu kan handlingnya kacau juga ya, lewat jalan bergelombang itu, waduh setengah mati itu, nggak stabil sama sekali. Yang hambatan suspensinya hampir nggak ada. Jadi walau pernya keras ya, nggak stabil. Yang ngomong lebih stabil itu berarti nggak pernah ngerasakan ya. Ngomong keras lebih stabil itu nggak pernah membandingkan suspensi. Ini loh suspensi lebih empuk tapi lebih stabil. Lihat sendirilah tadi penulis jalan 110 di jalan beton, santai, nyantai, ngerem bunyi no problem, enteng. Jadi ya di Honda Beat itu
dalam kondisi barunya kelihatan amburadul gitu. Jadi yang salah kayaknya bukan suspensinya, tapi ya itu metode apa namanya, rangkanya ya, shaftnya ya, kayaknya yang bikin masalah. Jadi lihat aja lah kalau penulis jalan ini ada gundukan apa, ada jalan nggak rata kan penulis terabas saja toh. Ya soalnya ya sestabil itulah. Lewat jalan gitu, kalau dalam kondisi suspensi standar, alah amburadul lah. Nah ini punya yang PCX baru ini rangkanya juga dibuat lari ke atas. Nah ini jadi pertanyaan ini. Kalau katanya media Jepang yang Autobay yang dikutip sama sama Iwan Banaran, itu ngomong PCX baru itu handlingnya bisa lebih bagus. Jadi waktu belok itu belakang bisa belok-belok sendiri yang versi lama, yang versi baru enggak. Itu berarti ada perubahan mekanisme engine mounting. Jadi ban enggak berubah arah lagi lah ketika dipakai. Ya penulis nggak pernah merasakan perbedaan soal itu ya. NMAX ini penulis rasakan nggak stabil. Ini padahal engine mounting atas ya kayak PCX. Nggak stabil itu cuma ketika stoppernya belum diganjel. Nah tinggal dilihat apakah PCX nanti ini mengalami masalah yang sama dengan NMAX ya. Sayangnya nggak bisa lihat dari dekat engine mountingnya gimana ya. Apa ada stoppernya atau stoppernya nanti bakal mengganggu handling atau enggak. Karena ada stopper itu bikin ya handling jadi ngaco ya. Jadi apa benar nanti suspensi PCX itu benar lebih nyaman. Kan janjinya apa motor untuk kenyamanan apa ya, apa nyebutnya premium ya, lupa apa sih, lupa ya. Yang jelas jangan terlalu berharap tinggi-tinggi lah. Kita lihat aja hasil pembuktian yang apa di jalan itu, yang dibandingkan juga ada bandingkan juga dengan klaim-klaim sebelumnya. PCX disebut lebih nyaman dari versi sebelumnya ya, yang waktu rilis PCX 2018 itu kan apa namanya, pernya dibuat 3 tingkat kekerasan, katanya lebih nyaman ya, katanya lebih nyaman daripada yang versi impor. Tapi dalam kenyataan malah banyak yang komplain lebih keras daripada versi impor. Nah itu enggak ya gimana lah ya, emang Honda itu bercita-cita bagus tapi kemampuan untuk mendeliver, kemampuan untuk mengimplementasikan itu enggak ada. Jadinya ya bukannya jadi nyaman tapi malah jadi nggak nyaman. Karena memang kalau soal suspensi ini bukan cuma soal triple rate, 4 rate atau berapa tingkat kekerasan, tapi dari seberapa rajin yang pabriknya ini melakukan tuning ya, melakukan setelan ya. Misalnya ngukur tingkat per yang pas berapa gitu. Kalau itu tidak dilakukan ya akhirnya ya percuma ya, mau pakai 3 tingkat keperasan atau berapa. Yang apa yang penulis perlu perhatikan juga ini, apa nanti bakal pakai single action atau double action suspensinya. Oh iya, terus soal dyno ya, ini katanya yang baru itu engine dynonya jauh lebih bagus, tapi menurut penulis kok rasanya nggak realistis ya.
beda dengan apa dynonya PCX Hybrid sebelumnya, powernya bisa naik ke atas padahal yang dyno beneran itu datar. Ya wis lihat saja nanti. Ya wis begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.